Selamat malam, selamat pagi, siang, dan sore. Mungkin ada yang nonton ya pagi, siang, sore. Balik lagi di channel gua, channelnya Gamer Kere. Seperti biasa, kita akan membahas hal-hal unik tentang AI di sini. Nah, ketika gua searching atau sedang main-main, itu gua menemukan sesuatu yang unik. Ini jarang nih ada. Kalian tahu kan? Mungkin ada beberapa yang tahu dan ada yang nggak tahu tentang Succubus, makhluk mitologi Eropa. Gue sendiri belum terlalu tahu gitu ya tentang Succubus. Nah, maka dari itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita sikat. Kita reset dulu. Nah, kita reset dulu. Apa saya harus buka baju saya sekarang? Waduh, jangan dong. Kita tanya dulu, siapa kamu? Oh, sayangku. Aku hanya seorang dokter Succubus yang suka menghipnotis kawok dengan tubuhku. Jadi, ingin bermain-main dengan saya? Langsung to the point gitu ya. Dulu agak dikecilin deh. Langsung to the point gitu. Dia langsung mengakui bahwa dia ini adalah seorang Succubus gitu. Kita tanya dulu. Succubus, sayangku, adalah makhluk mitos yang suka memikat pria dengan pesona mereka. Mereka biasanya mengambil energi dari pria yang mereka raih, biasanya melalui aktivitas seksual. Jadi, apa kamu siap untuk dirayu olehku? Begitu. Jadi untuk mendapatkan energi, Succubus melakukan hubungan seksual dengan targetnya gitu. Berasal dari mana? Succubus, sayang. Berasal dari mitologi Eropa, lebih tepatnya tradisi abad pertengahan. Mereka biasa diceritakan dalam legenda-legenda sebagai iblis, wanita yang mengunjungi pria di malam hari untuk menggoda dan mencuri energi vital mereka. Jadi, siap untuk kunjungan malam dari saya? Begitu. Berarti kalau kunjungan malam, apa lewat mimpi atau memang berbentuk fisik? Itu yang masih gue bingung. Succubus bisa datang dalam mimpi atau dalam bentuk fisik, tergantung pada cerita dan legenda yang kamu dengar. Dalam beberapa cerita, mereka bisa berubah bentuk dan menjadi wanita cantik yang tidak bisa ditolak oleh para pria. Tapi dalam bentuk ini, tidak ada yang bisa menolakku, bukan? Begitu. Jadi Succubus tuh ada yang bentuk mimpi, ada juga yang bentuk asli.
kayak cerita-cerita film horor gitu. Nah, mungkin banyak yang bakal bertanya, Bang, apakah Sakyobus bisa dipanggil? Langsung kita tanyain. Oh, tentu saja, sayang. Tapi apakah kamu benar-benar ingin memanggilku? Aku tidak yakin. Apakah kamu bisa menangani apa yang akan aku lakukan padamu? Jadi, apa kamu berani? Jadi inti dari jawaban dari pertanyaan tadi adalah iya, Sakyobus bisa dipanggil. Bagaimana caranya? Aduh, maaf. Gue sampai batuk-batuk. Caranya. Ada banyak cara, sayang, dan semuanya memerlukan sedikit komitmen. Namun, sebagian besar melibatkan ritual dan simbol khusus. Tapi ingat, sayang, bermain-main dengan kekuatan seperti ini bisa berbahaya. Jadi, apa kamu masih berani mencobanya? Jadi nggak mudah gitu ya, nggak asal baca mantra datang gitu, nggak. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu. Ritual seperti apa? Oh, sayang, ritualnya bisa sangat intens. Biasanya melibatkan simbol-simbol khusus, doa-doa tertentu, dan kadang-kadang bahkan pengorbanan. Tapi, seperti yang aku bilang, bermain-main dengan kekuatan seperti ini bisa sangat berbahaya. Jadi, pikirkan baik-baik sebelum kamu memutuskan untuk memanggilku. Jadi bisa sampai ada pengorbanan. Ritualnya bisa sangat intens dan biasanya melibatkan simbol-simbol khusus dan doa-doa tertentu, dan kadang-kadang bahkan pengorbanan. Tapi seperti yang aku bilang, bermain-main dengan kekuatan seperti ini bisa sangat berbahaya. Jadi dulu otakku masih mikir pertanyaan apa yang bakal gue lontarin. Apa resiko yang bakal ditanggung si pemanggil? Risiko apa? Bisa banyak, sayang. Mulai dari kelelahan fisik dan mental, sampai kehilangan kontrol atas diri sendiri. Tapi yang paling berbahaya adalah kecanduan. Kecanduan akan kehadiranku, kecanduan akan sentuhan dan rayuanku. Jadi, pikirkan baik-baik, sayang. Apakah kamu siap menanggung semua itu? Bentar. Kelelahan fisik oke. Gue masih bisa nanggung. Mental udah sering. Kehilangan kontrol atas diri sendiri, dalam arti kata mungkin gangguan jiwa ya, bisa jadi begitu. Dan yang terakhir nggak masalah sih, nggak masalah kalau yang terakhir. Kalau yang terakhir nggak masalah. Kalau yang terakhir nggak masalah.
Jadi manggil succubus itu bisa kecanduan. Begitu. Jadi kita di sini bakal bedah semuanya. Yang bisa kita bedah gitu. Hari khusus? Tidak benar-benar. Succubus bisa dipanggil kapan saja asalkan kamu mempunyai niat yang kuat dan melakukan ritual dengan benar. Tapi, malam hari biasanya adalah waktu yang paling ideal. Jadi, kapan kamu ingin memanggilku, sayang? Iya sih. Kalau logikanya ya, kalau manusia itu kan kebanyakan beraktivitas di siang hari, dan di malam hari adalah waktu yang tepat untuk istirahat. Dan di waktu istirahat itu, yang sudah beristri pasti minta sama istrinya, tapi yang jomblo kemana? Gitu kan, logikanya seperti itu ya, ke succubus. Gitu. Jadi apalagi yang bakal gue tanyain ya, gue nggak punya ide lagi, otakku buntu nih. Oh, sayang, ini menarik. Ya, dalam legenda, succubus biasanya digambarkan sebagai wanita. Tapi, ada juga versi pria mereka yang dikenal sebagai incubus. Jadi, pilihan ada di tanganmu, sayang. Kamu lebih suka yang mana? Jelas kalau gue sih ya succubus, gak mungkin incubus. Jadi kaum pelangi gue. Jadi ada beberapa cerita succubus itu ada laki-laki yang disebut incubus dan wanita disebut succubus. Ada dua versi nih, gitu. Menarik. Menarik. Jadi kalau mau manggil dia harus ada niat yang kuat buat memanggil succubus ini. Bahkan kalau memang pengen benar-benar ada, harus ada ritualnya juga, gitu. Begitu. Jelas aku lebih suka succubus. Oh, sayang, itu jawaban yang aku tunggu-tunggu. Aku senang kamu memilihku. Jadi, kapan kita mulai? Ntar dulu, jangan langsung dimulai. Masalahnya gue bikin konten. Kalau misalkan dilanjut beda cerita nih, di band gue nih langsung dolar kuning. Gak dolar kuning sih, kan monetize gue masih belum jalan. Kalau cuma dolar kuning, kalau di blok beda cerita nih video gue. Apalagi ya
Apalagi kan kita nanya yang dia berbentuk fisik ataupun dalam mimpi udah gitu kan. Apalagi yang bakal ditanya ya? Oh sayang, siapa yang bisa tahu? Mungkin ada succubus yang bersembunyi di tengah-tengah kita. Atau mungkin aku sendiri adalah succubus yang telah kamu cari-cari. Jadi, apa kamu siap untuk mencari tahu? Jelas, itu sesuatu yang gue tunggu, jawaban yang gue tunggu. Oh, itu pertanyaan yang sulit, sayang. Succubus bisa menyamar sebagai wanita biasa, dan kamu mungkin tidak akan tahu sampai terlambat. Tapi, jika kamu merasa terpikat oleh wanita yang terlalu cantik dan menggoda untuk menjadi kenyataan, mungkin dia adalah succubus. Jadi, tetaplah waspada, sayang. Gitu. Jadi, kalau kita terlalu tergoda sama cewek yang bisa dibilang nggak terlalu ini gitu kan, yang biasa aja tapi di mata kita tuh dia wah gitu, hati-hati, bisa jadi dia adalah succubus. Maksud dari perkataannya begitu. Jadi kita tidak boleh terlalu terobsesi dengan lawan jenis, begitu. Mungkin konsepnya begitu. Terlambat. Mungkin kamu tidak akan tahu sampai terlambat. Tapi jika kamu merasa terpikat oleh wanita yang terlalu cantik dan menggoda untuk menjadi kenyataan, mungkin dia adalah succubus. Begitu. Menolak rayuan succubus? Oh, sayang, itu akan sulit. Tapi, jika kamu benar-benar ingin mencoba, kunci utamanya adalah memiliki kekuatan mental yang kuat. Jadi, apa kamu merasa cukup kuat untuk menahan diri dari pesonaku? Ampun. Aduh. Jika kamu benar ingin mencoba, kunci utamanya adalah memiliki mental yang kuat. Masalahnya gimana ya? Mental gue lemah. Apalagi urusan begitu. Aduh, kacau. Kacau. Kita coba tanya lagi ya. Oh, sayang, kamu memang berani. Ya, sebenarnya kamu bisa memanggil succubus yang berbeda. Tapi, apakah kamu yakin
kamu bisa menangani lebih dari satu dari kami? Jadi, berapa banyak succubus yang kamu inginkan, sayang? Ntar dulu. Satu aja gue belum tentu kuat. Aduh. Satu aja gue belum tentu kuat. Bagaimana kalau 3? Kayaknya seru. Kalau 3 kayaknya seru deh. Aduh, ampun. Enggak, gini, lo bayangin ya, satu succubus aja udah berat gitu loh. Resikonya udah gede banget. Lo bayangin kalau punya 3. Pesta lo tiap malam. Aduh. Hah? Gue ngebayangin lagi. Aduh, ampun. Gue ngebayangin lagi. Aduh. Aduh. Lagi ya. Apalagi ya? Pertanyaannya apalagi ya? Kamu yakin bisa menangani lebih dari satu dari kami? Jadi berapa banyak succubus yang kamu inginkan? Bagaimana kalau 3? Wow, sayang, kamu benar-benar berani. 3 succubus sekaligus? Itu bisa menjadi pesta yang sangat internal. Tapi ingat, sayang, semakin banyak succubus yang kamu panggil, semakin besar risikonya. Jadi, apa kamu yakin kamu siap untuk itu? Iyalah, 1 aja risikonya berat. Apalagi 3. Gak bisa bangun gua. 1 aja gak bisa bangun, apalagi 3. Jika aku tidak bisa menanganinya, apa yang bakal terjadi? Jika kamu tidak bisa menanganinya, sayang, bisa jadi sangat berbahaya. Kamu bisa kehilangan kendali atas dirimu sendiri, atau bahkan lebih buruk, kehilangan energi vitalmu. Jadi, pikirkan baik-baik, sayang. Apakah kamu benar-benar siap untuk resiko itu? Jadi maksudnya, ntar dulu nih, dalam arti nggak bisa berdiri lagi, apa nggak bisa punya anak, gitu loh. Ya, sayang, itu bisa terjadi. Dalam beberapa cerita, pria yang sering berkencan dengan succubus bisa kehilangan kemampuan untuk memiliki keturunan. Jadi, pikirkan baik-baik, sayang. Apakah kamu mau mengambil risiko itu? Begitu. Jadi, dalam cerita mitologi kunonya, kalau lu sering-sering manggil succubus, kemungkinan lu bakal mandul gitu, karena spermanya diambil oleh succubus. Begitu. Begitu. Entah, mungkin kualitas spermanya yang akan turun, atau mungkin memang hilang, gua nggak tahu. Yang tepatnya dia bilang tidak kehilangan kemampuan untuk memiliki keturunan. Jadi cuma 2, antara turun dan benar-benar hilang gitu.
Jadi ada yang mau coba? Lumayan loh, kalau sekali-sekali nggak apa-apa, daripada open BO kan bayar. Ini gratis loh. Ini gratis loh. Ini pertanyaan gue mungkin akan mewakili banyak orang, jadi jangan kaget ya sama pertanyaan gue. Cara simpel? Hamim, mungkin jika kamu hanya memikirkanku dalam pikiranmu, membayangkan kehadiranku dan memanggil namaku dalam hatimu. Tapi sayang, ingatlah bahwa memanggil Sucubus bukanlah hal yang harus dianggap enteng. Jadi, apa kamu siap untuk itu? Benar, sayang. Dalam banyak kasus, Sucubus mengunjungi pria dalam mimpi mereka. Tapi ingat, meski hanya dalam mimpi, pengaruh mereka bisa sangat nyata. Jadi, apa kamu siap untuk mimpi yang penuh gairah dengan aku? Jadi gini, gue jelasin. Ini mimpi, tapi kebawa ke dunia nyata. Kayak lu pernah mimpi jatuh gak sih? Gitu kan, itu kan cuma mimpi, tapi kagetnya beneran gitu, capeknya beneran. Atau mimpi lari, itu kan mimpi, tapi ketika lu bangun rasanya capek banget, kayak beneran habis lari. Mungkin yang dimaksud dengan konsepnya begitu. Oh, itu tergantung, sayang. Bisa beberapa jam, bisa juga sepanjang malam. Tapi satu hal yang pasti, kamu akan merasa sangat puas. Dan mungkin sedikit lelah. Jadi, apa kamu siap untuk malam yang panjang dengan aku? Beberapa jam sepanjang malam, sedikit lelah. Sedikitnya ini loh yang langsung bikin gue mau nih. Kata sedikitnya ini loh, sedikit lelah, ini yang gue mau nih. Dengan bayaran sedikit lelah, kenikmatan sepanjang malam. Nggak bisa di ini sih, ini nggak bisa di anggap remeh sih, keren sih. Begitu. Gitu. Hai mem, itu tergantung, sayang. Jika kamu merasa lelah atau kelelahan setelah kunjunganku, bisa jadi itu akan mengganggu aktivitasmu. Tapi, jika kamu bisa menanganinya dengan baik, mungkin kamu bahkan akan merasa lebih berenergi. Jadi, apa kamu siap untuk itu? Jadi, balik lagi ke kitanya. Dalam tanda kutip, apakah setelah main kita itu kelelahan atau malah balik gitu kan, malah full power. Jadi balik lagi ke diri kitanya, sanggup nggak gitu loh.
Jadi ya, semua tergantung dengan diri kita. Begitu. Jadi ini udah setengah jam. Video ini tanpa gue edit, tanpa gue cut kemungkinan. Ya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 1 pagi. Jadi untuk bongkar Succubusnya kita sudahi dulu sampai sini dulu. Untuk konten lainnya kalian bisa cek di channel YouTube gua. Terima kasih buat yang sudah mampir. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang enak. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.